Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra Uno di sesi ke 470. Ngobras kali ini kita akan ketemu dengan komunitas OKOC Buana. Nah, sebelum kita panggil para tamu dan sambil tunggu teman-teman lainnya connect, ini ada pertanyaan ya. Saya cari dulu nih, saya mau scroll up. Oke, pertanyaannya dari OKOC M Buana 16 dari VA_FATH. Menurut Bapak, apa arti berwirausaha bagi generasi muda masa kini? Apakah hanya sekedar mencari keuntungan atau menciptakan perubahan? Oke, makasih pertanyaannya Fat. Sederhana, singkat saya jawab ya. Berwirausaha itu adalah apa itu? Tujuannya berwirausaha itu adalah merdeka, mandiri. Merdeka apa nih? Merdeka secara finansial minimal. Merdeka secara finansial. Jadi wirausaha itu tentunya ada nilai-nilai lainnya, tetapi tujuannya cuma satu, agar yang bersangkutan merdeka secara finansial, dan kalau sudah merdeka secara finansial untuk dirinya, yang berikutnya adalah memerdekakan orang lain secara finansial juga. Artinya apa? Kasih kerjaan, buka lapangan kerja, cipta lapangan kerja, ya. Oke, itu sih ultimate goalnya. Cuman kalau teman-teman baru lulus, terus mau kerja dulu, kalau ada kesempatan bekerja untuk belajar setahun, 2 tahun, 24 bulan lah ya, oke aja. Ya, jadi sebelum kemana-mana atau keuntungan itu bukannya tujuan, tetapi itu adalah side effect atau efek samping kalau kita melakukan sesuatu dengan keahlian. Efek sampingnya adalah untung, dan untung itu dipakai untuk bertahan. Ya, jadi keuntungan itu bukan tujuan, tetapi itu untuk bertahan agar usahanya hari ini jualan, besok jualan, lusa jualan, minggu depan jualan, bulan depan masih jualan, tahun depan juga masih jualan. Nah, itu namanya keuntungan. Menciptakan perubahan. Pasti. Untuk siapa? Menciptakan perubahan itu untuk diri sendiri. Tadi kan kita mau memerdekakan diri kita secara finansial. Jadi perubahan bukan untuk orang lain, tetapi ini kalau nunjuk begini, ada 3 jari ini ke diri kita sendiri. Jadi ke orang lain nunjuk, tapi 3 jari nunjuk ke kita semua. Jadi artinya apa? First and foremost, pertama dan terpenting diri kita dulu. Perubahan, baru orang lain, baru society, masyarakat, lingkungan, komunitas, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau masih ada pertanyaan atau ingin didiskusikan tentang berwirausaha tadi, ayo kita diskusi, tinggal DM aja. Sekali lagi, berwirausaha adalah tujuannya kemandirian, yaitu merdeka secara finansial minimal.
Oke. Nah, oke, siapa aja nih yang udah ada nih? Nisa, halo. Wih, ada Om Lukman. Ini bapak anak ada di sini. Luar biasa. Nasdem, Nasdem, Nasdem. Salah ya? Nggak boleh ya? Boleh juga deh, nggak apa-apa. Oke, coba kita lihat nih. Siapa sih yang menjadi tamu kita kali ini? Saya harusnya apa nih? Ini ada yang udah request. Kioma Kitchen. Betul, saya ngomong-ngomong suara dan video aman ya. Saya undang dulu Kioma Kitchen. Assalamualaikum, saya sudah bisa lihat video, tapi belum dengar suaranya. Kakak, derita lumban tobing, sudah bisa dengarkah? Kurang kurang dengar, Pak, sebentar. Oh, kalau gitu buka saja itu headset langsung dari handphone. Terus habis itu cek suara. Aman. Bude Rempong tadi sempat nggak kedengeran suaranya Pak. Oh iya, kalau sekarang bagaimana? Oke, Krista. Maria Krista Mikaela saya undang. Saya undang ya. Halo, bisa lihat? Malam Pak Indra, Malam, bisa lihat kah? suaranya belum masuk kan Pak? Suaranya. Cek, Tapi cek, satu, dua. ini Pak Ipannya nggak kelihatan. Oke, Kalau nggak kelihatan, pinjem HP teman sama tetangga. oke. Halo malam Pak. Karena memang Instagram ini kalau lebih dari berdua, yang satu suka hilang. Oh, udah Pak, masuk Pak suaranya Pak, aman. Oke, Krista udah bisa dengar suara saya. Dengar Pak, dengar Indra dengan baik. Tapi suaranya Krista kurang keras, kenapa ya? Oh iya Pak, masa Pak? Apa sinyal Pak? Apa Enggak, sinyalnya bagus. pakai headset mungkin? Pakai pakai ini nggak? Pakai handsfree nggak? Headset pakai Pak. Oke. Ah, coba buka deh. Oh buka ya, saya nggak usah pakai headset maksudnya ya. Coba Oh oke. dibuka. Oke, saya live dulu bentar Pak. Bentar. Off dulu itu. Ini saya panggilnya apa nih? Kakak Rita. Iya, Pak. Nama aslinya apa? Derita Lumban Tobing. Woi, Derita Lumban Tobing, panggilannya Kak Rita. Betul ya? Iya, betul Pak Indra. Itu pernah pernah cerita nggak orang tua kenapa namain Derita? Ya, pasti ada. Apalagi kalau orang Batak itu kelahirannya pasti ada sesuatu itu dia mengungkapkannya dengan nama. Oh, begitu. Iya, Pak. Jadi apa yang dilihat pertama sekali itu baru langsung dijadikan nama ya? Iya, begitu ceritanya dulu, Pak. Atau ada kejadian-kejadian di saat kelahirannya. Oke, oke. Jadi ada kejadian apa itu jadi Derita? Waktu saya lahir,
Bapakku sudah tidak ada. Oh, jadi yang kasih nama mama. Bukan, kakeknya mama. Oh, kakeknya. Oke, oke. Ini ada Libi. Apa kabar Libi? Bang Rio juga ikut menonton. Bude Rempong sudah bilang aman, Pak. Sebentar, saya panggil panggil Krista ya. Krista, Ya. saya invite. Tapi uh, Karita bisa lihat saya kan ya videonya? Nggak kelihatan Pak di HP saya. Oh, kalau HP tetangga atau suami ada? Ada. Oh, coba lihat. Mana lihat? Gitu. Coba sebentar ya Pak. Supaya bisa nonton. Dek, coba buka HP adek nak. Sini dulu nak. Eh, berhenti scrolling. Oke, Krista, saya invite ulang. Mana nggak bisa dek? Invite. Atau Krista boleh request. Online. Ini kalau saya pakai kacamata kayak mantul-mantul gitu ya. Oke, teman-teman, kita sepertinya sudah mengalami udara atau cuaca yang kurang baik, jadi ada turbulen sedikit di signal dan di handsfree. Nah, nanti berikutnya Nisa boleh bantu ya Nisa. Bantu apa? Lihat handsfree-nya bisa dipakai atau enggak. Soalnya kalau handsfree itu kadang-kadang suka bisa, suka tidak bisa. Oke. Kalau ketua penggerak Bu Ana siapa? Nisa? Oh, saya tadi udah mencoba mengingat. Oke, Karita, aman? Aman Pak. Ini kenapa saya Krista nggak bisa saya invite ya? Coba udah request belum, Rita? Coba Nisa tolong request Nisa. Oke, kita mulai aja ya sambil nunggu Krista ya. Iya Pak. Oh iya, Bu Enita. Enita Brin, betul ya? Iya Pak. Ini nih, udah. Friends request. Loh, kok Nisa yang request? Bukan Nisa dong yang request. Yang request Krista. Oke, kita mulai aja dengan Karita. Karita atau Burita atau Emporita atau apa nih panggilannya nih enaknya? Rita. Rita Pak. Rita aja. Iya. Oke. Apa yang dicoba Nisa? Bukannya ini udah berhasil muncul satu orang tuh berarti berhasil ya? Oke, sekarang kita ngobrol dulu. Perkenalan pribadi, nama, hobi, tinggal di mana, dan seterusnya. Singkat aja ya. Iya Pak. Iya Pak. Nama Derita Lumban Tobing. Tinggalnya di Perumahan Mutiara Bogor Raya, Katulampa, Bogor Timur, di Kota Bogor. Hobi eh, memasak, bikin kue. Cita-cita pengen punya toko kue sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah didoakan. Amin. Makasih Pak. Tapi doanya harus lengkap.
Amin, amin ya robbal alamin. Doanya harus lengkap. Minta tokonya kapan? Tahun depan insya Allah. 1 Januari 2026 berarti tahun depan. Insya Allah, Pak. Itu berarti 2,5 bulan lagi. Iya, Bisa Pak. ya? Amin, amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oke, sekarang Krista sudah itu. Yang saya accept yang mana nih? Krista aja ya. Oke. Oke, hobinya apa ini? Iya Pak, sebentar Pak. Ganti channel Pak tadi yang tadi. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Ini udah oke? Ini bagus. Udah oke ya? Iya. Krista, Saya pasang yang ini aja Pak. Yang tadi nggak usah yang. ini udah oke. Ini lagi di mana nih posisi? Di kafe Pak, biar wifi-nya bagus Pak. Oke. Nanti kalau Krista lagi nggak bicara di mute aja ya, bisa ya? Oke Pak. Oke, sip, thank you. Soalnya ada feedback. Oke, tadi pertanyaannya nyambung lagi sedikit. Tadi hobinya apa? Lupa tadi saya nggak dengar. Siapa, Pak? Karita lah. Oh. Hobinya memasak atau bikin kue. Gitu, Pak. Kalau jualan nggak hobi? Jualan awalnya hobi, tapi kan sekarang kalau jualan kan sudah jadi profesi. Oh, iya. Oke, oke. Bisa juga profesi tapi juga hobi, bisa. Oh. Iya, Pak. Iya, boleh bersamaan boleh. Oke, itu perkenalan singkat. Sekarang giliran Krista deh, perkenalan singkat. Yuk Krista, nama, status, Iya, selamat malam Pak Indra. malam, Maaf Pak, tadi hobi. sinyal, maaf ya Pak, tadi agak ini sinyalnya. Tapi ini udah oke sih Pak, aman. Oke, oke tadi sempet pakai 2 akun ya, Yux makan food. Iya, itu usaha saya Pak, FNB saya. Oke, Soalnya sinyal yang di sini tadi sempat nggak masuk, jadi saya coba sinyal yang satu pakai yang akun satu. Ternyata akun satu lebih masuk ya tadi. Ini baru masuk Pak, gitu. oke, oke. Yap. Bagus, bagus. Audio bagus, video bagus. Oke. Karita bisa lihat video dan dengar suaranya Krista nggak? Maksudnya Bisa, saya dengar Pak. suara Bapak? Coba, aku tanya Karita. Karita Bisa, bisa dengar saya? Bisa dengar, ya? Pak. Bisa, Bisa, Pak. bisa. Dengar, saya dengar. Dengar Oke. Pak. Kalau Krista suaranya bisa kedengeran nggak sama Karita? Kedengeran Pak. Baik, kedengeran baik Pak. Aman. Oke. Oke. Aman Pak, aman. Oke, hobinya apa Krista? Saya hobinya workout Pak. Suka workout Pak, suka berenang, terus suka jogging, flying fox gitu-gitu suka Pak. Yang workout gitu suka. Oke, oke. Jadi ototnya besar nggak? Enggak, saya nggak nge-gym. Saya nggak nge-gym. Maksudnya suka yang kayak olahraga di luar gitu Pak, kayak flying fox, terus berenang, jogging gitu-gitu, CFD suka gitu Pak. Yang berbau alam gitu suka. Maksudnya. Kalau Nggak yang nge-gym saya. kalau Kenapa, yang Pak? dilakukan lebih dari sekali seminggu yang mana? Jogging seminggu 2 kali atau 3 kali, 2 sampai 3 kali. Oh, oke. Joggingnya dari mana ke mana? Kebetulan saya tinggal di apartemen, jadi di sekeliling apartemen aja sih Pak. Sekitar 8 putaran biasanya, 8 putaran. Jadi sekitar 2 Itu- jaman kurang lebih. Tunggu, tinggalnya di mana nih? Di Jakarta Cakung. Timur ya? Cakung Pak, ya? iya, Cakung betul Pak. Oke. Domisilinya Cakung.
Oke, sip. Makasih Sama-sama introduction Pak. Sama-sama singkatnya. Pak Indra. Nah, tadi teman-teman udah kenal sedikit. Nah, sekarang kita mau langsung aja deh promo, mau nggak? Promo apa Pak? Promo barang sendiri dong. Nah, itu, itu dia nih Pak, mohon maaf. Produk saya ketinggalan. Ketinggalan Nggak Pak. apa-apa. Gak apa-apa? Kalau Oke. kalau ketinggalan ngemeng aja ngemeng. Oke. Ada akun yang tadi kok Pak, yang tadi yang Yus Makan Food yang gambar panda. Itu akun bisnisnya. Iya, iya. Sekarang yang duluan ini ya, promonya yang duluan adalah Rita. Ya, tapi isinya ada 4 ini ya. Apa yang dijual, berapa harganya, beli di mana, terbuka untuk kolaborasi enggak? Oh, I see. Atau ya, Oke. Oke. oke, silakan Kak Rita. Nggak, apa ya Pak ya? Soalnya terputus tanya. Tadi Oh, tolong di Krista boleh tolong di mute nggak? Oke, thank you. ya. Jadi promonya terdiri dari 4 hal. Ya, Bilang apa yang dijual, harganya berapa, ya, belinya di mana, ya. terbuka untuk kolaborasi nggak dengan teman-teman yang nonton. Oke. Silakan. Ya. Saya mempunyai brand itu namanya Kyoma Kitchen yang menjual produk kering yang keju keriting yang terbuat dari tepung tapioka, tepung terigu dan telur, dan gurih pastinya karena kejunya pakai keju. Yang kedua produk adalah bolen. Boxnya itu ada isinya 10. Variannya bermacam-macam, ada varian anis dan mempunyai varian rasanya asin. Jadi seperti bolen pisang keju, bolen pisang coklat, dan ada adalah smoke beef, bisa disesuaikan dan serta ayam. Oke, saya ngetes dulu ya. Tadi suaranya terputus-putus. Kalau di Krista terputus-putus juga nggak? Enggak Pak, aman. Aman. Lancar Pak. Oh, berarti cuma saya doang nih yang dengarnya terputus-putus ya. Jadi Oh. Oke. Jadi aman ya, tadi semua bisa dengar. Jualannya bolen macam-macam rasa, udah itu terus ada keju keriting, kue-kue basah, kue kering, gitu ya. Iya Pak. Oke, boleh tahu harganya, Kakak? Kalau keju keriting itu satu potnya itu di harga dengan 20.000 yang isinya adalah 100 gram. Kalau boleh bervariasi dari harga mulai 40.000 sampai 60.000. Bisa dibeli melalui IG namanya Kyoma atau TikTok juga Kyoma Kitchen atau dengan cinta atau by WA Kyoma Kitchen. Tuh kan, Atau seperti GoFood
bakalan untuk bulan semuanya untuk kan. Iya betul, ini putus-putus suaranya. Ada yang laporan nih, Karita. Namanya Johana Johana Dias. Johan Ayat Syah. Katanya Ya, putus-putus. Kata Bude Rempong juga putus-putus. Coba kita tes suaranya kerasan sedikit cuma ngomongnya. Pisang bolen gitu. boleh. Produk pertama adalah keju keriting. Ya, ini cemilan yang kering yang support adanya 20.000. Produk yang kedua adalah boleh varian, ada manis, ada asin. Yang manis seperti pisang coklat, pisang keju, atau perpaduan keduanya coklat keju. Dan yang asin adalah rasa beef dan robot ayam. Bervarian dari harga 45.000 60.000. Oke, sekarang jualannya sudah pakai reseller atau belum? Kalau untuk keju keriting sudah reseller, Pak. Kalau bolen belum. Masih di Masih digodok, sedang direncanakan. Tapi kalau ngomong keju keriting itu kok nggak putus-putus ya? Tapi selain keju keriting agak putus-putus. Tapi kedengeran kok. Kedengeran tapi kita sambung-sambung di kepala sendiri. Nah, kalau jualannya tadi lewat IG sama lewat apa? Shopee. Oke. Shopee mana yang lebih besar? Order lewat Shopee atau lewat IG atau WA? Boleh ketiganya, Pak. Ketiganya sama saja ya? Iya, Pak. Oke, mantap. Terima kasih. Ada yang mau ditambahin lagi? Kakak? Boleh untuk jadi reseller terbuka, Pak. Untuk jadi reseller terbuka dengan potongan harga 50%. Betul nggak? Tidaklah 50%. Tapi kan dari Ada tapi ya? Ada potongannya ada ya? khusus reseller itu kita punya harga. Oke. Oke, jadi kenapa sih kita selalu bicara mengenai reseller? Karena kalau orang mau mulai usaha, itu sebenarnya nggak perlu bikin produk, tapi jualan produk orang lain. Dan harganya dikasih harga khusus reseller. Syukur-syukur Karita ini kasih tempo. Tempo artinya kita ambil sekarang, bayarnya baru besok. Tapi kalau yang pertama-tama gitu orangnya belum kenal, mungkin nggak ada tempo ya, jadi beli putus. Betul ya, Karita ya? Tapi kalau yang sudah jadi reseller, temponya pakai tempo memang bisa sampai berapa? Bisa sampai apa? 2-3 hari. Oh, 2-3 hari. Lumayan 2-3 hari. Artinya kalau 2-3 hari, hari ini jualan misalnya udah lunas atau laku semua, itu nggak pakai modal, langsung kembalikan lagi semuanya. Beli lagi. Betul ya? Pak. Ambil lagi. Oke. Wah, keren banget nih. Jadi kalau ambil misal katakanlah 10 item.
10-10-nya laku, itu langsung duit pelanggan transfer ke Karita, betul ya? Ya, Pak. Nah, itu artinya apa? Usaha dengan modal rupiah nol, gitu ya, kira-kira. Oke, ini dua-duanya muter-muter. Cek teman-teman, saya mau cek signal lagi. Oke, Krista bisa dengar? Bisa Pak, aman, suaranya aman. Oke. Karita udah selesai? Ada tambahan lagi? Udah, Pak. Nanti aja disambung lagi. Oke, siap. Nanti sambungnya itu, nanti saya akan tanya ada 2-3 pertanyaan lagi ya. Oke, sekarang giliran promonya Krista. Gaspol Krista. Oke, selamat malam Pak Indra. Malam. Oke, saya produk ini karena saya mohon maaf nggak bawa produknya, jadi saya pakai ini aja. Dari sini mungkin bisa kelihatan dari produk sini. Jadi yang pertama saya mau kasih tahu dulu, saya ada catering juga untuk catering event, itu masakan Nusantara, udah pasti halal. Terus yang kedua saya juga ada snacknya itu ada yang frozen food, ada yang ready to eat. Dan yang ketiga saya ada bestsellernya itu di produk snack seperti itu. Nah saya tunjukin dulu untuk yang snack ya Pak. Untuk yang snack saya di M Food itu seperti ini. Ini ada yang frozen, ini frozen semua. Ini produk saya semua. Ini ada risol ragut, ada chili oil, cabai bubuk, sama keripik kentang ebi. Sama ada ayam kuning ungkep, ada lumpia Semarang, ada ayam bawang putih, ada gohyong ayam, sama egg roll ayam, sama puding. Itu yang overallnya di sini Pak. Ini yang lengkapnya. Tuh. Oke, terus kita next ke catering. Untuk yang catering saya biasanya kan Senin sampai Jumat untuk catering event, itu biasanya untuk pesanan. Kalau khusus di Jumat itu untuk Jumat berkah kita biasanya pakai rice bowl. Kalau Senin sampai Kamis itu biasanya kita menu Nusantara bentuk nasi kotak. Seperti ini kurang lebih, sebentar. Kayak gini, mohon maaf. Sebentar. Kayak gini. Mohon maaf kalau kurang terlihat jelas. Jelas? Oh jelas ya Pak ya? Jelas ya Pak ya? Okay. Apalagi kalau dikirim sampel. Iya Pak, boleh Pak, nanti minta alamatnya pas Jumat berkah saya kirim Pak. Boleh Bapak. Beneran Pak, biar cobain. Jadi review ya Pak ya? Review ya Pak ya? Ya. Iya dong, nanti saya bikinin videonya deh, insya Allah. Boleh Pak. Nanti minta alamat, nanti Jumat berkah saya kirim. Biasanya untuk hari Jumat kita bisa bikin rice bowl. Oke, saya buka lagi. Tadi kan untuk menu nasi kotak ya Pak ya? Itu untuk menu catering. Kalau Jumat biasanya itu rice bowl. Terus yang untuk di bestsellernya adalah, dari semua produk saya bestseller adalah ini. Oke. Bestseller. Oke. Ini ada risol ragut ayam, ada keripik kentang ebi, chili oil, dan cabai bubuk. Itu semua produksi sendiri. Itu bestseller di antara semua snack kami. Seperti itu Pak. Kalau untuk risol ragut ayam, kenapa bisa saya bilang itu bestseller? Karena kita pakai ayam kampung. Terus kalau untuk keripik kentang ebi, itu juga kita pakai ebinya yang bagus. Kentangnya juga kentang lokal. Kalau chili oil, cabai bubuk, itu juga kita produksi sendiri. Jadi dari pakai cabai India Tejo yang pedas, itu kita olah untuk menjadi sebuah cabai bubuk atau chili oil yang bentuknya kita bikin bentuk botolan. Semuanya itu expirednya 12 bulan. Kalau yang keripik kentang ebi, saya udah bikin pakai halal. Terus kalau yang chili oil sama cabai bubuk masih proses untuk halal. Kalau untuk risol ragut ayam untuk halal juga proses. Yang udah lengkapnya itu kentang ebi. Yang kentang ebi yang ini. Ini udah lengkap. Halal, PRT semuanya udah ada. Gitu aja sih Pak. Itu yang paling bestsellernya sih ini untuk snacknya. Terima kasih. Selama ini jualannya Gimana Pak? Selama ini jualan sendiri atau pakai reseller? Pakai apa Pak? Pakai reseller. Iya. Maksudnya reseller tuh saya kasih reseller ke orang gitu. Iya, jadi ada mitra istilahnya ya. Mitra. Iya, yang menjualkan. Oh enggak, belum. Tapi kita open reseller. Saya open reseller, tapi belum ada yang maksudnya ngambil gitu, maksudnya buat dijual lagi kan. Paling sih orang sering nanyanya untuk risol ragut Pak, karena kan saya bikinnya frozen.
bikin banyak berapa ratus biji gitu kan buat tiap hari kan kita pemesanan baik yang apa kantor-kantor atau mungkin buat tempat ibadah atau mungkin buat lingkungan rumah tangga yang buat stok makanan gitu kan risolnya seperti itu gitu sih Pak. Kalau reseller kita open reseller seperti itu. Oke, dan ada harga khusus. Ada pastinya ada. Kalau untuk reseller ada Pak, tapi minimal pembelian itu untuk reseller itu biasanya minimal kuantitinya 50 piece. Kalau untuk risol ya, risol cabai bubuk, chili oil, kentang ebi itu 50 pieces minimal untuk harga reseller seperti itu. Itu harganya beda sama harga yang umum yang masyarakat bisa beli ya gitu. Oke, tahan oke. tahan 3 bulan secara freezer Pak kalau di suhu freezer untuk risolnya seperti itu. Ayam kita pakai ayam kampung, pakai bahan-bahan lokal semuanya gitu. Ayam kampung ya? Ayam kampung Pak, kita pakai ayam kampung. Kenapa? Karena saya banyak menemukan customer saya yang lansia, yang umurnya sudah 50 sampai ke atas, itu biasanya mereka kan lebih prefer dengan ayam kampung karena kan nggak kolesterol dan segala macam. Jadi saya prefer pakai ayam kampung. Gitu. Berarti kalau udah 50 ke atas lansia itu senangnya ayam kampung ya? Bukan senang, mereka biasanya kurang mau Pak kalau makan yang ayamnya ayam yang apa tuh ayam boiler ya bahasanya ya. Mereka suka nggak mau karena beberapa kali saya bazar di ini ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak yang biasanya beli yang umurnya di atas 45, mereka pasti nanya nih ayamnya pakai ayam apa. Tapi semenjak saya pakai ayam kampung sih mereka lebih minat ya. Karena satu lebih sehat pastinya kan. Kedua juga rasanya lebih gurih Pak, lebih manis biasanya kalau ayam kampung. Seperti itu. Oke, mantap nih. Kalau saya dulu pernah usaha kuliner gitu ya, buka restoran, itu margin kotornya sekitar 40%, betul nggak? Margin kotor Pak. Itu untuk satu produk atau semua udah all in Pak? Semua. All semua. Kotor. Kalau Bapak 40%. Kalau saya paling rendah, kita ngomong kita penjualan kadang bisa turun ya Pak ya. Paling rendahnya itu 20-25%, itu paling rendah. Tapi kalau memang lagi bagus 40-45 sih. Kalau lagi bagus ya Pak, rekodnya. Oke. Mantap. Berarti udah bener tuh itu pricingnya udah bener tuh. Proses Pak memang, semua proses memang saya. Dari nol Pak, dari nol banget. Iya. Alhamdulillah, alamin. Cuman kuncinya kalau catering itu adalah setiap hari ada yang order gitulah kira-kira. Ada event Pak, event. Jadi sistemnya itu kan kita misalkan gini, saya kan yang tadi saya tunjukin ke Bapak itu kan handphone admin. Jadi setiap harinya Senin sampai Jumat itu kita kan catering. Nah itu nanti sehari sebelumnya itu mereka bisa customer itu akan chat ke handphone admin untuk pemesanan cateringnya. Oh saya mau yang produknya ini. Kan saya punya diagramnya sendiri Pak, rice bowl sendiri, nasi kotak sendiri seperti itu. Biasanya mereka udah milih sehari sebelumnya. Itu kalau 50 porsi minimal. Kalau kalau bisa 100 sampai di atasnya itu 3 hari sebelum PO. Karena kan kita barang fresh Pak, nggak pernah nyimpen ngendap hari-hari ini supplier datang kita bikin, hari supplier datang kita bikin, kita kirim. Jadi nggak mau ngendap barang, takutnya nggak fresh Pak. Kalau sayuran, daging itu kan ya, walaupun di freezer, gitu Pak. Oke. Wah, mantap. Oke, thank you banget promonya. Tuh teman-teman, ada lagi satu produk frozen food yang kita bisa jadi reseller. Jadi nggak perlu bikin produk, langsung tancap gas jualan. Terus tinggal kolaborasi sama Crystal. Boleh Pak, boleh banget Pak, boleh Pak. Harga reseller pokoknya Pak kalau untuk snack frozen food. Harga reseller aman. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Ya, Pak. Berikutnya. Buat dua-duanya ya, pertanyaan berikutnya. Ada nggak Karita cerita terkait usaha tapi rasanya seperti jamu alias pahit? Ada nggak? Pasti ada, Pak. Namanya
Nah, kalau ada nggak satu yang mau diceritain, dibagi ceritanya ke kita? Ada nggak yang mau dibagiin ceritanya ke kita? Siapa duluan nih? Ya, silakan Karita. Awalnya sebenarnya kan karena saya itu hobi untuk masak-masak kue gitu ya. Jadi setelah anak sudah masuk sekolah, mulai itu kita dulu pas Ramadan kita buat kue kering dan mie dan wah, kue ini di- untuk ditawarin tetangga dengan memberikan meter dari rumah ke rumah di lingkungan perumahan dan positif. Cuma membuat kue kering, kue kering, kue kering. Terus yang pandemi ya, yang pandemi itu semuanya jualan bisa jualan itu. Hmm, yang di jadi yang biasa mesan cuma 10 melihat uang saat itu banyak yang tutup, warung banyak yang tutup, tapi kebutuhan orang yang untuk yang banyak yang karantina saat itu uang dan juga ojol juga berfungsi banget ya karena kita tidak bisa keluar rumah dari memasak apa yang dibutuhkan saat yang tadinya jual akhirnya di kemasan atau kue-kue di grup yang terlihat, akhirnya dari ya terjadi transaksi di karantina tolong dikirim di situ di pena ya dan di situ kita mulai belajar toko-toko yang kalau orang di dalam tokonya tapi kalau by online kita bisa masak di rumah tapi belanjaan gitu hikmahnya ya, jualan di beragam dari masakan akhirnya apa ke box nasi box yang sampai sekarang juga eh, jadi nanti 2021 setelah oh, dan setelah kita banyak pelatihan minat di beri yang difasilitasi semua dengan hal itu semua secara pelatihan dari top juga masuk ke rumah BUMN terus yang lain pariwisata pertanian akhirnya eh, yang memfasilitasi
di Kota Bogor itu ada sebuah galeri di itu asuhan dari binaan dari Bu Wali Kota yang semua kita, kita yang masuk di situ ada di situ namanya Botani Mall itu. Dia itu ada di galeri di parkiran P2-nya itu. Itu dan disitulah produk-produk kita UMKM Kota Bogor itu baik dia yang fashion, yang kering, yang tiga tiap basahnya. Terus, alhamdulillah semua produknya dari Kemas itu sudah punya PIRT, sudah punya halal. Tinggal kalau yang memang harus semua produk yang terpisah dari rumah tangga. Ini juga dikirim juga ke Pak Indra. Jadi menceritakannya aja, tapi Bapak bisa merasakan langsung bagaimana rasa produk yang dari Komas ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah berbagi ceritanya. Walaupun terputus-putus tapi masih bisa disambung-sambung di kepala. Jadi Sinyalnya, Pak. iya nggak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi mudah-mudahan itu bisa hikmahnya bisa didapat bukan saja oleh orang lain, tapi yang terpenting adalah dari diri sendiri. Jadi kalau kita menceritakan sesuatu yang kurang nyaman itu, biasanya kita bisa dapat pemahaman yang lebih dalam atau hikmah yang lebih baik. Oke, nah sekarang giliran Krista nih. Ada nggak yang mau dibagi? Dibagiin. Iya Pak, selamat malam. Gimana Pak? Pengalaman pahit. Dalam berusaha, berusaha maksudnya. Betul, betul. Apa Pak? Dalam pengalaman pahit Dalam buka Yuks makanan ini. Oh, pengalaman pahitnya apa? Oke. Iya. Pengalaman pahitnya pasti kan namanya penjualan kita ada up and down ya Pak ya. Pasti ada turun naik maksudnya. Kalau COVID justru saya akuin 2019 pas COVID itu saya justru naik Pak penjualannya. Malah naik. Dari 2019 sampai 2023 itu naik. Malah sih merasa turunnya semenjak kemarin yang terakhir abis demo itu loh Pak. Yang bulan lalu. Oh iya, betul. Itu sampai dimasuk di bulan ini saya menurun lumayan hampir 35% Pak turun. Nggak tahu ya mungkin apa karena mungkin masyarakat pada ngerem duit kali buat jajan atau mungkin apa faktor lain karena mungkin ini juga kali ya apa faktor Gojek kan sekarang pada naik Pak tarifnya. Gojek kan kita ngirim pesanan customer itu pakai Gojek, Grab, Gosen gitu kan Pak, GoFood gitu-gitu. Nah itu kan biaya platformnya kan juga pada naik ya Pak ya. Halo Pak? Iya, betul. Oh masuk ya Pak, saya masuk ya? Oh saya masuk ya? Masuk. Jadi kayaknya karena tarif Gosen sama GoFood itu mahal, naik gitu ya semenjak demo-demo itu kan. Terus juga mungkin orang-orang juga masyarakat pada ngerem. Jadi terus terang sih dari semenjak demo kemarin sampai di bulan ini masuk menurunnya hampir signifikannya 25-30%. Saya ngerasain sih gitu ya. Cuman ya namanya kita jualan ya pasti kan ada titik terendah ya itulah sih Pak. Tapi kalau dari 2019 pas kalau orang bilang COVID itu jualan nggak bagus, malah menurut saya COVID itu ketika kita jualan makanan itu kebeli banyak Pak. Karena kan orang pasti kan di stay at home kan ya Pak, WFH, butuh makanan di rumah. Jadi mereka pada suka stok Pak makanan di rumah. Jadi 2019 itu sampai 2023 menurut saya penjualan malah bagus, sangat bagus gitu. 2024 tahun lalu normal. 2025 ini terus terang kuliner saya mungkin ada teman-teman juga UMKM lainnya juga ngerasain semenjak demo kemarin banyak yang up and down Pak, penjualannya ngaruh ke turunnya gitu. Nggak tahu ya kenapa, mungkin apa mungkin harga tarif GoFood-nya itu mahal, maksudnya
pengantarannya Pak, biaya pengantaran kan sekarang kan suka ada tambahan-tambahan tuh. Nah itu kan naik, nah mungkin ngaruh di situ juga gitu. Atau mungkin hal yang lain sih juga nggak paham ya. Tapi sih ngaruhnya di penjualan ngaruh sih ya Pak. Itu aja sih. Oke. Wah, luar biasa ya. Ini jadi gini teman-teman, kenapa saya tanya pertanyaan ini? Karena Karita hilang. Karena pengalaman yang kurang nyaman dari teman kita yang kita dengar itu bisa memberikan kita hikmah sehingga kita dapat memetik hikmah tanpa harus merasakannya langsung. Oh, ada. Ya, jadi itu menurut saya berharga sekali. Iya Pak. Oke, nah berikutnya ada pertanyaan. Sambil nunggu signalnya ke ini saya invite lagi ya, coba ya, siapa tahu signalnya. Oke Pak. Baik Pak. Jadi ada nggak pertanyaan terkait usaha yang ingin ditanyakan kepada saya? Oh saya maksudnya, mulai nanya Iya. Bapak. Saya atau Bu Rita dulu nih? Udah, apa dulu? Mbak Krista aja dulu. Oh gitu, nggak apa-apa Bu. Oke, nuhun, makasih. Iya, nggak apa-apa. Iya. Iya. Soalnya tadi keluar sendiri. Oh sinyal ya Bu ya? Iya. Iya. Pertanyaannya sih, karena saya kan ibaratnya wirausahawan yang junior ya Pak ya. Junior lah, ibaratnya masih banyak belajar juga dari pengusaha-pengusaha yang senior lah ibaratnya gitu Pak. Pertanyaan saya sih simple, berharap berkenan Bapak bisa memberikan saya jawaban yang apa ya Mas, mudah saya bisa jalani gitu Pak. Ketika pengusaha itu lagi menghadapi, misalkan katakan penjualannya lagi turun, katakanlah 25-30%, sedangkan kan kita uang itu kan harus muter ya Pak ya, maksudnya omsetnya harus mutar. Nah itu apakah apa yang harus diperbaiki gitu Pak? Maksudnya supaya uangnya tetap bisa muter di usaha itu ketika kita lagi mengalami penjualan yang turun. Di bulan-bulan berikutnya kita gimana tetap harus bisa survive gitu? Apakah mungkin harus bikin iklan kah? Ataukah memang harus ikut bazar lagi kah? Atau apa gitu? Saya butuh insight sih Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Tadi saya ada yang kelewat, bisa dirangkum satu kalimat aja nggak? Oh saya maksudnya. Iya. Oke. Kan kita kan usahawan ini pasti kan ada up and down-nya Pak penjualanan. Ada turun naiknya penjualanan. Nah, satu hal yang saya ingin dapat insight dari Bapak, selain bazar atau apa gitu yang bisa kita ikutin untuk naikin penjualan di kedepannya supaya bisa muter gitu Pak, karena kan di bulan ini kan lagi anjlok nih. Ada nggak satu hal mungkin yang menurut Bapak yang bisa dilakukan usahawan ketika harus survive nih, selain bazar deh, kita ngomong selain bazar lah. Kalau bazar kan kita pasti umum bisa ngikutin ya, dan selain bazar apa gitu Pak, kira-kira ada insight nggak Pak? Itu aja Pak. Oke. Jadi kalau saya sering berbagi sama teman-teman itu bahwa jualan itu layaknya seperti kalau di rumah kita ada keran air. Nah, keran air itu kalau dibuka itu kita harus ngocor air kan, keluar air gitu ya. Betul. Tapi air itu hanya bisa keluar kalau pipa di belakang keran itu isinya air semua sampai ke penampungan air yang di atas itu ya, toren. Betul. Nah, itu bahasanya adalah pipeline atau jalur pipa. Nah, pipeline kalau seorang pengusaha, pipeline-nya itu adalah terisi oleh calon-calon pelanggan setiap harinya. Oke. Jadi kalau misalnya besok mau jualan, artinya analoginya besok kerannya mau dibuka, itu hari ini udah diisi pipeline-nya dengan orang-orang yang mau beli besok. Oh. Nah, caranya gimana? Caranya adalah minimal orang-orang itu yang kita target sudah dapat informasi selengkapnya mengenai informasi tentang produk kita.
Jadi begitu besok dibuka keran jualannya, dia udah langsung purchase order atau beli purchase gitu ya, bisa pesan atau bisa beli langsung. Nah, kuncinya cuma satu, pipeline-nya harus terisi terus. Oke. Kuncinya itu. Oke. Jadi contoh sederhana Iya, adalah Pak. Iya, Pak. kalau kita udah berjalan sekian lama dan kita tahu kira-kira orang yang beli itu adalah misalnya 10% dari yang menerima informasi tentang jualan kita besok. Berarti kalau 10% itu kita lihat, oke, kalau saya mau break even besok atau saya mau untung besok, itu saya minimal harus jualan ke 10 orang. Yang membeli itu harus 10. Nah, karena kita tahunya itu 10%, berarti kita harus memberikan informasi kepada 10 orang tadi. 10 orang kali 10, 100 orang. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Karena apa? Karena dari 100 orang itu yang beli itu adalah 10%-nya. Oh iya, betul. Ya. Nah, jadi kalau kita mau besok terjual 10, Iya. pastikan hari ini sampai besok 100 orang itu dapat informasi mengenai menunya, terus promonya, terus mengenai free ongkir mungkin, dan seterusnya ya. Nah, jadi jualan besok itu bukan hanya di bazar. Iya. Tapi sebelum ke bazar, orang-orang yang 100 tadi udah tahu bahwa kita akan buka bazar besok. Oh, maksudnya maksud Bapak, maaf saya skip. Jadi orang-orang yang tahu ketika ada bazar itu nggak cuma 10 orang tapi di luar 100 orang tadi. Maksudnya gitu, Pak? Betul. Betul. Jadi nggak bisa kita buka di bazar, udah itu terus kita kayak kantor pos gitu, orang lewat atau warung gitu ya, orang lewat terus lihat, beli gitu, enggak. Dan itu namanya kebetulan itu. Jadi yang kita perlu pastikan itu adalah orang yang lewat itu adalah orang yang kemarin udah kita kasih informasi. Oke, Pak. Potensial berarti ya, Pak? Maksudnya Pak ya? Betul. Potensial ya? Betul. Oke, paham saya. Oke. Betul. Jadi nggak bisa kayak gini, kayak kita bikin pisang goreng, udah itu terus kita pajang di meja di depan rumah kita. Iya. Yang lewat aja yang beli. Betul, Pak. Tapi yang kita bilang waktu kita bikin pisang goreng tersebut, kita udah bilang ke tetangga kita 100 orang, bilang, besok saya bikin pisang goreng. Pisang gorengnya masaknya jam 10 pagi. Beli ya. Gitu. Oh, berarti jatuhnya kayak informasi ya, Pak ya? Informasi, betul, Pak. Betul. Oh, maksud Bapak berarti dari 10, contoh katakan customer saya 50. Berarti dari 50 ini harus dikalikan 2. Berarti kan gitu kan, yang tahu lebih banyak. Nggak hanya 50 itu, karena 50 itu kan hanya itu aja gitu beli gitu dari 50 orang itu, dari 10% dari 50 orang. Maksud Bapak gitu kan ya? Betul. Oke, Pak. Oh, oke, paham saya, Pak. Paham. Itu yang belum saya terapkan, Pak. Tapi itu insight yang masukan buat saya tuh, Pak. Belum ada terpikir saya sejauh ini yang tadi Bapak bilang. Bener juga, Pak. Iya. Jadi terjadinya suatu pembelian atau penjualan itu enggak karena tidak terencana oleh yang beli. Iya. Jadi dia harus terencana. Oh, harus terencana, Pak? Iya. Oh, oke. Harus terencana. Kalau tidak terencana, bayangkan di bazar itu buka catering lainnya. Dia bisa lihat kiri, bisa lihat kanan. Tapi kalau terencana, dia datang ke bazar hanya untuk datang ke Krista.
Oh, iya Pak, paham saya. Paham. Berarti harus terencana ya Pak ya? Oke, Iya, oke, terencana. oke. Emang awalnya agak berat gitu, tapi nanti kalau kita udah terbiasa, jadi setiap hari kita kirim informasi ke Oh, sekian sekian puluh atau ratus orang oh contoh, supaya contoh hari ini 10, besok 20 gitu ya Pak ya? Jadi terus ya ditambah, ditambah, ditambah gitu ya Pak ya? bisa ditambah atau Hah? misalnya Hah? hari ini 10, besok 10, besok lagi 10, besok lagi 10. Total satu minggu misalnya 70. Oh, Sementara di handphone kita ada sekitar 300 gitu ya, ya. 300. Nah, orang yang sama kita kasih informasi itu nanti di minggu keempat baru ketemu lagi dia. Jadi kita bukan Oh, bukan bukan kasih spam gitu, bukan. ya, ya ngerti saya Pak. Oh, iya bukan spam, iya, 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 paham saya. Oke, oke, oke. Kayaknya itu insight yang harus saya jalanin Pak, karena belum terpikirkan kan sebelum-sebelumnya. Oke, Iya, oke. iya. Iya, Makasih ya Pak. sama-sama. Ini ada ketua Buana, Bu Enita Brin nih. Dia diem-diem aja, apa udah ngetik-ngetik belum nih? Yang ada berkas Cirebon nih yang ngetik-ngetik nih. Sama Bude Rempong, sama Johan. Oke, sekarang pertanyaan pertanyaan dari Kak Rita. Silakan Kak Rita. Ya, menyambung dari Mbak Krista itu kan, kayaknya seperti semua pengusaha pasti mengalami up and down-nya berusaha ya Pak ya. Dan saya tadi sempat juga keluar, tapi menyimak juga apa yang Bapak sampaikan. Jadi menyambung aja saya ini Pak. Berarti kita itu dari 100 misalnya yang kita promoin atau kita iklankan, paling nyangkutnya tuh 10% dari sekian ya Pak ya. Nah, kemarin itu saya ikut ini. Jadi ada model usaha itu yang membuat kita untuk beriklan. Misalnya di grup kita itu yang isinya misalnya ada 250 anggota, tapi kita tidak boleh tiap hari mengiklankan itu di situ karena mungkin takut bosan juga. Tetapi kita bisa juga broadcasting ke mereka, tapi tidak juga bisa tiap hari karena takutnya mereka juga bosan. Jadi ada misalnya hari ini, nanti di hari kedua di grup yang lain, di hari ketiga nanti balik lagi di hari keempat ke grup yang itu kembali. Tapi setelah dijalankan, alhamdulillah ada juga yang mau bertanya, tapi sekalian juga closing. eh, itu pengalaman kalau untuk mengiklan di grup WA. Tapi kalau mungkin misalnya kita sekarang merambah ke Google My Business juga bisa dari situ. Seperti pengalaman misalnya dia datang dari Jakarta, dia pengen misalnya makan bolen itu tapi dia yang mau homemade, dia bisa langsung datang ke tempat kita. Jadi ada penambahan income juga dari situ. Di pendampingan sekarang itu, sekarang saya lagi belajar untuk seperti TikTok, Shopee Live, atau mungkin, dan ini ada TikTok Live, kita ada pendampingan sampai 4 bulan, Pak, itu untuk itu. Dan kita dibimbing memang dari mulai dasar sampai itu, dan ini mungkin di bulan yang kedua. Kita berterima kasih juga dengan Dinkop atau apa instansi-instansi yang itu. Cuma pertanyaan saya, kalau pengusaha itu kan pasti terbentur dengan modal, ya. Tapi kita walaupun dengan modal sendiri, dengan yang seapanya itu kita bisa menjalankan sesuai itu. Tapi kalau untuk semakin besar seperti rencana kita mau bikin toko, langkah-langkah apa saja Pak yang bisa Bapak mencerahkan atau memberi masukan apa awalnya itu bagaimana
biar nanti pada saat kita membuka bisnisnya lebih besar itu kita apa bertahan. Bagaimana caranya untuk bertahan? Misalnya kan apalagi sekarang itu kan penjualan apapun yang kita jual itu banyak yang sama dan semua mengakui pasti produknya paling enak juga. Semua pasti mengatakan bahwa produk dia itu paling yang reseller, tapi kita pasti punya sesuatu juga yang berbeda dengan produk yang lain. Bagaimana caranya kita bertahan, apalagi zaman nanti di tahun ke depannya itu mungkin persaingan lebih ketat lagi dengan anak-anak yang muda yang lebih kreatif, inovatif. Dengan kita ini, bagaimana caranya bertahan dalam situasi itu biar tetap maintenance-nya, Pak. Begitu, Pak. Oke, Karita ini tiba-tiba signalnya bagus sekali. Dari tadi tidak ada putusnya. Keren. Alhamdulillah, Pak. Oke, giliran nanya itu bagus signalnya. Tadi begitu promosi kurang bagus. Jadi nanti harus diulang lagi ya. Iya, Pak. Boleh. Oke, yang paling mudah itu memang broadcast, paling mudah. Iya. Ya, tapi orang itu jauh lebih suka kalau kita sapa nama. Ya, jadi namanya kita sebut. Nah, nggak bisa di grup itu semuanya kita sebut namanya, udah itu terus dibilang, ini jualan saya gitu, enggak. Jadi yang kita lakukan adalah memang kita harus meluangkan waktu, misalnya tadi kirim ke 100 orang, tapi namanya beda-beda. Jadi, halo Ibu Wati, halo Ibu Dewi, selamat pagi, apa kabar? Terakhir belanja di saya itu, ingat nggak? Pada waktu kapan? Belanjanya misalnya keju keriting misalnya. Sekarang keju keritingnya ada varian baru nih. Harganya juga lagi promo kebetulan. Buy one, get one. Gitu. Misalnya contoh ya. Nah, jadi diajak ngobrol, bukan broadcast. Kalau broadcast itu bukan obrolan. Sesekali nggak apa-apa broadcast ya umum. Tetapi orang tuh lebih senang yang spesifik. Disebut namanya, diajak ngobrol. Ya, jadi itu yang saya bilang personal touch. Personal touch itu adalah sentuhan pribadi. Itu pasti akan jauh lebih kepegang klien atau customer kita atau pembeli kita. Nah, Iya. kedepannya kan saingan makin kuat. Saingan itu makin kuat, misalnya dia bisa main harga lebih murah dan seterusnya ya. Tapi nggak ada yang bisa ngalahin Karita dalam hubungan kedekatan, pertemanan. Nggak ada yang bisa ngalahin. Orang baru pun, saya tak kenal dia gitu. Ngapain beli dari dia? Aja sama Karita aja, saya udah kenal, enak, deliverynya bagus, harganya bagus, misalnya contoh gitu ya. Inovatif, kreatif, dan seterusnya. Bundling produk dengan Krista. Kalau saya beli ini, saya dapat voucher diskon, misalnya contoh ya. Iya. Voucher diskon 10% dari Krista. Itu kan produk bundling. Iya. Ya, jadi orang itu akan berpikir 2 kali untuk pindah ke penjual lain di masa depan kalau kita melibatkan dia di dalam penjualan sehari-hari, bukan sekedar lu pembeli aja gitu. Saya tidak tahu namamu. Nah, tapi kalau kita bilang saya tahu namamu, saya tahu kesukaanmu, saya tahu kapan terakhir kau beli gitu ya. Nah, itu dia, boleh juga nih. Misalnya contohnya, hari ini adalah hari penting. Kenapa? Penting buat dia, misalnya ulang tahun, atau misalnya ulang tahun pernikahan, atau cucunya lahiran, atau apalah gitu ya. Nah, itu kalau kita bilang, selamat ya, ini kebetulan nih ada promo buat orang-orang yang sedang melakukan event tersebut ya. Jadi banyak hal yang kita bisa explore dan ini tentunya harus dicoba ya, trial and error gitu. Nggak ada satu pendekatan yang bisa
bagus Iya. buat siapa aja gitu, tapi ini adalah salah satu contohnya. Nah, kalau kita misalnya katakanlah yang beli sama kita 6 bulan atau 8 bulan apa 12 bulan yang lalu, kita masih punya nggak namanya? Masih punya nggak nomor teleponnya? Masih kita sapa nggak dia? Nah, kalau kita masih simpan semua itu, misalnya yang beli udah 500-an orang ya, beda-beda gitu, kita simpan semuanya, terus begitu kita mau buka toko, kita sedang melakukan persiapan untuk membuka toko di jalan ini segala macam. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kalau yang membeli atau datang ke toko langsung, ini ada hadiah menarik misalnya, contoh. Jadi nggak selamanya harus diskon terus, orang dikasih diskon harga, tapi ada varian baru, ada varian surprise, ada hadiah surprise dan seterusnya ya. Jadi waktu kita buka toko itu orang-orang mau datang, rame mereka datang. Kalau yang lain nggak bisa datang ya kita kasih informasinya hibrid atau virtual. Kira-kira gitu Karika. Ini contoh-contoh aja. Contoh, tapi Bu Enita kan yang begitu. Jadi kalau pendampingan dengan ketua penggerak, insya Allah bisa lebih lancar. Ini ngomong-ngomong, kita sudah lebih dari 1 jam ini. Jadi kita siap-siap tutup ya, karena orang-orang sudah mengantuk ya, mungkin. Atau siap-siap buat besok aktivitas. Jadi terakhir sekali saya mau nanya dari Krista itu apa, dan dari Karita ada nggak pesan-pesan yang mau dibagi ke kita? Sekalian kata-kata penutup gitu. Silakan Krista. Oh saya Pak. Oke. Pak, Ya. Pak, sebelumnya saya boleh nggak Pak nanya satu lagi Pak, terakhir? Boleh, asal jawabannya bukan 1 Maaf, jam lagi. takutnya Bapak buru-buru gitu, maaf. Satu lagi. Nggak buru-buru. Saya mau nanya ini, kiat dan motivasi dari Bapak apa ya Pak? Untuk apa? Kiat dan motivasi bentar Pak, tadi saya catat Pak, sebentar Pak, sebentar. Tadi saya catat. Sebentar. Tips dan kiat dari Bapak, arahan untuk memberikan motivasi dalam memanfaatkan peluang untuk usaha yang lebih baik. Memanfaatkan peluang Untuk usaha yang lebih baik. Oke. Jadi gini, kemarin juga udah saya bahas nih. Jadi saya bilang gini, pertumbuhan suatu usaha, nggak usah pertumbuhan. Kita masih usaha mikro, kecil, atau ultra mikro sekalipun, itu kita bisa tumbuhnya kalau pengaturan keuangannya bagus atau cash flow-nya bagus. Yang pertama. Yang kedua adalah bila manusia yang menjalankannya itu ada terus, sumber daya itu ada terus gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita hanya bisa menemukan 2 orang atau 3 orang, ya maksimal segitu usaha kita. Kita nggak bisa lebih lagi. Karena apa? Karena sumber daya kita ya orang itu cuma 3 orang misalnya contoh. Jadi kita harus membentuk tim itu dari awal sekali, kita harus bentuk tim. Karena apa? Bensin atau hal yang dibutuhkan untuk bertahan ataupun berkembang itu cuma 2. Satu tadi cash flow, sama kedua adalah manusianya, sumber dayanya. Oh, manusia sumber daya SDM. Cuman 2 itu. Kalau misalnya gini ya, Krista menerima orderan 10.000 porsi. Krista mungkin cuman tengok-tengok aja, ini 10.000 porsi mau dikemanain, siapa yang mau masak nih? Ya, kalau ternyata Krista bilang, oh saya tahu ada mitra saya, ada chef gitu ya, ada misalnya ada 5 chef atau 10 chef yang bisa ngerjain 10.000 porsi per hari. Misalnya contoh, itu bisa dikejar itu peluang. Tetapi kalau Krista belum siap, terus
Ya 10.000 itu mungkin nggak akan bisa dipenuhi. Itu mungkin nanti satu saat bisa dipenuhi. Tetapi itu dari orangnya ya, yang paling pertama orangnya. Berikutnya, misalnya kalau saya harus 10.000 porsi sehari, berarti kan saya belanjanya berapa banyak nih. Untuk saya belanja berapa banyak, saya punya nggak cash yang cukup untuk belanja itu? Atau bisa nggak saya sebelah atau supermarket sebelah gitu selama 2 hari 3 hari gitu ya. Jadi ini yang perlu dipikirin untuk bisa minimal bertahan aja dulu. Dan yang terpenting yang saya selalu sampaikan itu nggak boleh bosen silaturahmi. Jadi artinya gini, hari ini kita masuk komunitas Buana, Iya, Pak. besok kita gabung dengan komunitas Oke-nya lagi, kita gabung dengan OKOC GAN. Besoknya lagi, makin lama makin banyak. Nah, itu kan artinya apa? Peluang orang yang untuk menerima informasi mengenai usaha kita makin lama makin luas. Nah, jadi saya selalu bilang ke teman-teman ketua penggarap, kalau ada anggota kita, dia anggota di komunitas banyak itu, jangan dimarahin, justru penting. Oh, Tuh lagi. sinyal. Ya, jadi istilahnya gini, kalau di politik 2 kaki itu haram, tapi kalau di usaha 1.000 kaki pun kurang. Ya, karena kita harus terus buka. Apa, Pak? Harus terus buka, Pak? Buka pasar. Ya, Harus terus buka, Pak? betul. Oh, Harus terus buka. Jadi bukan 4L. 4L itu kan 4L. enggak. Apa, Pak? Lu lagi. Oh, ya Pak, ya Pak. Oke, ulang gini. Oke. Iya, jadi gua lagi yang ditawarin gitu, disuruh beli gua lagi gitu. Enggak dong. Jangan Maksudnya 4L jangan orang itu gitu. lagi. Iya, jadi ya sebisa mungkin terus diperluas. Gitu kira-kira. Jadi Oke. ini nambah lagi nih 5 menit lagi nih. Apa, Pak? Apa, Pak? Penutup dari Krista. Apa, Pak? Motivasi ya, Pak, tadi ya? Apa, Pak? Ya, kata-kata bijak, kata-kata Oh, oke, penutup. ada, Pak. Tadi saya udah nyatet, Pak. Tenang, Pak. Sebentar. Saya baca, Pak. Tenang. Sebentar. Tadi saya udah nyatet sambil baca, nggak apa-apa ya, Pak? Kalau untuk kata-kata hari ini, kesuksesan itu nggak cuma hanya soal uang, tapi kesuksesan itu juga bisa juga bisa tentang bagaimana kamu bisa memilih jalan hidupmu sendiri, seperti itu. Maksudnya gini, Pak, kenapa saya tulis kayak gitu? Terkadang kan kita sebagai anak, orang tua mungkin pengennya anaknya jadi apa gitu, contoh entah dokter, entah apalah. Tapi kan yang tahu diri kita kan diri kita sendiri sebenarnya, Pak, ya. Diri kita masing-masing gitu kan. Jadi saya mau membuktikan ke orang tua, keluarga bahwa pilihan saya ini menjadi seorang dari nol gitu, kayak dari nol menjadi seorang entrepreneur, itu saya meyakinkan ke mereka bahwa saya bisa gitu loh. Gitu. Seperti itu sih, Pak, maksudnya. Amin. Makasih ya, Pak. Doanya. Amin. Sekarang Amin, Pak. giliran Terima kasih. Karita, ayo kata-kata penutup. Ya, satu-satunya hal yang bisa Anda kendalikan adalah usaha Anda. Amin. Pantun ya, Pak. Pantun, satu lagi. Pantun. Oh, boleh. Cakep. Belum, Pak. Oh, belum. Pergi ke kebun memetik buah naga. Cakep. Pulangnya mampir membeli paku. Bolen Cakep. pisang, rasa sungguh menggoda. Kioma Kicin, juaranya hatiku. Amin. Terima kasih atas semua sharingnya, Krista, Karita, dan ingat, saya selalu bilang silaturahmi itu membuka rizki, memperpanjang rizki, dan memperpanjang umur ya, membuka rizki. Jadi terus silaturahmi, dan buat Krista dan Karita, silahkan bikin
IG story, itu mention Indra Uno, nanti saya repost, insya Allah. Thank you. Ya, Ini maaf Pak, izin screenshot boleh Pak? boleh. Oh boleh, thank you Boleh. Pak. Sebentar Pak, maaf ya Pak. Bentar, Pak. Cia, oke Pak, sip. Oke, Pak Indra, thank you. ya sebelumnya mau terima kasih banget udah dikasih kesempatan buat acara ini. Sebenarnya special thanks-nya juga dari buat Bu Eni, karena yang daftarin saya ini Bu Eni Tabrin. Beliau banyak membantu saya juga untuk ikut bazar di Pak Sandi saat itu. Beberapa kali ikut bazar, dan sekarang juga bisa masuk ke Bapak, ketemu Bapak juga berkat Ibu Eni. Terima kasih juga buat Bu Eni, buat semua panitia-panitia yang udah bantu saya lah untuk sampai saat ini bisa terus survive lah gitu. Buat OKOC Indonesia juga bagus banget, keren banget. Pokoknya ngebantu banget lah buat pengusaha-pengusaha muda kayak sumuran-sumuran saya gitu Pak, yang masih merintis lah bahasanya gitu. Thank you banget Pak Indra, sukses selalu, sehat buat keluarga. Terima kasih Pak Indra, saya juga Pak Indra, terima ya. kasih sama Bu Eni Pak. juga. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman, tadi bincang-bincang santai tapi panjang ya, panjang. Sampai jam 9 lebih nih. Ya udah nggak apa-apa, bonus namanya. Wih, ada Berkah Cirebon. Nah, ini namanya KMA nih, KMA dari OKOC Forever. Udah lama ini tak muncul, sekarang muncul dan berbagi. Terima kasih. Tuh, dia kasih tips dan trik, suruh japri saya langsung. Dr. Johan, mantap. Thank you Dr. Johan. Bu Enita Bin, saya menyimak dan terkesima malam ini. Insya Prof. Indra sangat bermanfaat. Masya Allah. Semoga bisa diterapkan. Amin. Oleh kedua anggota tim juga, semua pelaku usaha, khususnya anggota OO Buana. OO itu OKOC. Oke. Makasih semua yang udah ikutan. Terus berjuang. Terus punya tujuan memandirikan diri sendiri, memerdekakan diri sendiri secara finansial minimal. Habis itu kalau udah merasa cukup, merdekakan orang lain juga secara finansial. Oke? Sampai jumpa di berikutnya, ngobrol berikutnya. Sehat selalu juga. Eko K. Dan terima kasih juga buat effortnya ketua penggerak nih, Bu Eni Tabrin. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.